Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu formulasi pembuatan tablet effervescent yang beranggotakan 1. Arum Sari, 2. Anissa Edin Azmirani, 3. Dewi Yuliawardani, 4. Widuri Hidayati, 5. Alivia Nur Afifa, dan 6. Miranda Azhari. Formulasi tablet effervescent berbahan baku ekstrak kulit buah rambutan atau nama simplisanya Nephelium lepaceum sebagai antioksidan. Manfaat dari sediaan effervescent yaitu ekstrak etanol kulit buah rambutan memiliki kemampuan meredam radikal bebas DPPH lebih besar dibandingkan vitamin E. Kulit buah rambutan mengandung flavonoid, tanin, dan saponin serta antosianin sebagai pigmen yang membuat kulitnya berwarna merah tua. Flavonoid yang terdapat pada ekstrak kulit buah rambutan dapat menghambat proses terjadinya peroksidasi lipid, sehingga radikal bebas tidak dapat berkembang menjadi radikal bebas yang baru. Formulasi sediaan effervescent. Bahannya serbuk kulit rambutan, formula 1 yaitu 197, formula 2 393, formula 3 591. Yang kedua ada asam sitrat, formula satunya 458,06, formula 2-nya ada 398,53, formula 3-nya 337,6. Yang ketiga ada asam tartrat, formula satunya 490,83, formula 2 427,03, formula 3 ada 361,7. Kemudian ada natrium bikarbonat, formula satunya 549,43, formula 2-nya 478,02, formula 3-nya 404,9. Ada polyvinyl pyrrolidon, formula satunya 50, formula 2-nya 50, dan formula 3-nya juga 50. Kemudian ada natrium benzoat, formula 1, formula 2, dan formula 3, yaitu 2 semua. Kemudian ada aspartam, formula 1, formula 2, dan formula 3 sama, yaitu 10. Kemudian ada manitol, formula 1, 2, dan 3 sama, yaitu 202. Dan yang terakhir ada MG stearat, formula 1, 2, dan 3 sama, yaitu 40. Kemudian ada fungsi dari masing-masing formula. Serbuk kulit rambutan sebagai antioksidan karena adanya kandungan flavonoid. Asam sitrat menurunkan pH dan menghindari pengkristalan gula, juga sebagai sumber asam dalam pembuatan tablet effervescent karena memiliki kelarutan yang tinggi dan mudah didapatkan dalam bentuk granulat. Asam tartrat digunakan dalam pembuatan effervescent karena lebih mudah larut dalam air daripada asam sitrat dan juga lebih higroskopis. Natrium bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida utama sebesar 52% karbon dioksida yang menentukan sistem effervescent yang dihasilkan. Polyvinyl olidon, pengikat kering yang kuat dan cepat larut. Natrium benzolat sebagai pengawet. Aspartam sebagai bahan pemanis. Manitol sebagai bahan pengisi tablet yang mempunyai rasa manis dari gula dan memberikan rasa dingin di mulut. MG stearat digunakan untuk pelicin. Metode pembuatan tablet. Proses pembuatan tablet dilakukan secara granulasi kering untuk basa dan granulasi basah untuk komponen asam. Pada metode granulasi basah yang terbentuk harus dikeringkan agar diperoleh granul kering. Pengeringan yang berlebihan atau tidak
tepat suhunya kemungkinan menyebabkan rusaknya kandungan zat aktif sehingga pengeringan dilakukan pada suhu 40-60 derajat Celcius. Ekstrak kental yang diperoleh dikeringkan dengan menambahkan aerosol secukupnya hingga semua ekstrak berubah menjadi bentuk serbuk kering. Penentuan formulasi tablet effervescent yang digunakan dalam penelitian tablet 1 mengacu pada formulasi yang dilakukan oleh Purwawidya 2008. Bobot tablet yang dibuat yaitu sebesar 2 gram. Uji mutu fisik sediaan effervescent. Uji mutu fisik granul. 1. Uji waktu alir. Granul seberat 25 gram dituang pelan-pelan ke dalam corong pengukur lewat tepi corong. Tutup corong dibuka pelan-pelan, lalu granul dibiarkan mengalir keluar. Waktu dicatat dengan stopwatch sampai semua granul mengalir keluar. Kecepatan alir dihitung dengan satuan gram per waktu. 2. Sudut diam. Tinggi kerucut yang berbentuk dan panjang dari granul yang jatuh dan sifat uji alir diukur. Sudut diam dihitung dengan rumus TG alfa sama dengan H per jari-jari. Keterangan alfa sama dengan sudut diam, H sama dengan tinggi kerucut, dan R sama dengan jari-jari kerucut. Uji mutu fisik tablet. Pertama, uji keseragaman bobot. Sejumlah 10 tablet ditimbang secara seksama satu persatu. Kemudian dihitung bobot rata-rata dan koefisien variasinya. Persyaratan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A, dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari harga yang ditetapkan kolom B. 2. Uji kekerasan tablet. Tablet dimasukkan ke dalam alat Hardness tester, kemudian alat diputar hingga didapatkan angka atau nilai kekerasan. Kekerasan minimum yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4 kilo. 3. Uji kerapuhan. Kerapuhan tablet dilakukan dengan membebas debukan 20 tablet kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam variabilator. Alat dijalankan selama 4 menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Setelah itu, tablet dibebaskan lagi dan ditimbang kerapuhan tablet yang masih dapat diterima yaitu kurang dari 1%. Kerapuhan dinyatakan sebagai persen kerapuhan sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi M1 dikali 100%. Keterangan M1 sama dengan berat tablet awal, M2 sama dengan berat tablet setelah perlakuan. Yang keempat, uji waktu larut. Waktu larut dilakukan dengan memasukkan sebuah tablet effervescent ke dalam aqueous dengan volume 200 ml. Waktu hancur dihitung dengan stopwatch mulai tablet effervescent tercelup sampai semua tablet hancur dan larut. Tablet effervescent yang baik akan terlarut dengan cepat dalam waktu 1-2 menit. 5. Uji tanggapan rasa. Uji respon rasa dilakukan dengan teknik accidental sampling dengan populasi heterogen sejumlah 20 responden. Setiap responden mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan sampel dari sejumlah formulasi tablet effervescent tersebut. Respon rasa dikelompokkan dari tingkat rasa asam, enak, sedang, tidak berasa, dan pahit. Tabel uji mutu fisik granul dan tablet. Jenis pemeriksaan dan hasil. Bentuknya yaitu cairan kental, warnanya coklat, bau yang khas, rasa yang asam. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.